Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video pembelajaran kali ini. Yang akan kita bahas adalah suhu. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Dan suhu itu merupakan besaran pokok. Ingat kan? Salah satu besaran pokok adalah suhu dengan satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini ada dua jenis indikator yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan alkohol dan yang kedua adalah menggunakan air raksa. Lalu apa sih perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya, alkohol itu harus diberi warna. Jadi kalau ini tadi alkohol kan ini berwarna merah. Kalau ini berwarna abu. Ternyata warna merah ini adalah pewarna, karena alkohol itu seharusnya tidak berwarna. Kalau raksa itu berwarna abu-abu tadi, mengkilap, tidak perlu dikasih warna. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah titik didih dan titik beku. Kapan kita bisa menggunakan air raksa dan kapan kita bisa menggunakan alkohol? Untuk alkohol, karena titik bekunya adalah minus 114 sampai 78 derajat Celcius, maka ini masih bisa kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Tetapi untuk mengukur suhu air mendidih otomatis nggak bisa, karena suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Jadi kalau ingin mengukur suhu air mendidih atau minyak yang mendidih, kita harus menggunakan termometer dengan indikator air raksa. Perbedaan yang keempat adalah mudah didapat dan sukar didapat. Karena dia sukar didapat, raksa sukar didapat, otomatis harganya lebih mahal. Dan perbedaan yang terakhir adalah bukan beracun dan beracun. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena tadi kan indikatornya itu ada di dalam suatu kaca, sehingga dia tidak akan berinteraksi langsung dengan kita. Jadi nggak masalah dia itu beracun atau enggak. Nah, termometer sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering digunakan ada 4 jenis, yaitu termometer klinis atau termometer badan. Jadi meskipun ini digital, tetap ada indikator di dalamnya. Terus ada termometer bimetal, ada termometer Sigbelani, dan juga termometer dinding. Ini yang paling sering kita lihat, ada yang klinis dan ada yang termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan kita. Nah, di sini ada Celcius dan ada Fahrenheit. Selanjutnya kita belajar tentang skala termometer. Jadi skala termometer ada 4 jenis: Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita lihat di sini, ternyata setiap jenis termometer ini memiliki titik tetap bawah yang berbeda-beda. Pada Celcius 0 derajat, pada Fahrenheit 32 derajat, Reaumur 0 derajat, dan Kelvin 273 derajat. Dan titik atasnya otomatis berbeda. Di sini ada 100 derajat, 212, 80, dan 373. Dari titik atas dan titik bawah ini kita bisa mendapatkan nilai skalanya. Untuk Celcius 100 skala, Fahrenheit 180 skala, Reaumur 80 skala, dan Kelvin adalah 100 skala. Skala ini didapat dari mana? Selisih antara titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus. Di sini ada C per 100 sama dengan 32 min 32. Kenapa ada dikurangi 32? Karena titik bawahnya adalah 32. Kalau C dikurangi 0, sesuatu dikurangi 0 hasilnya angka itu sendiri. Jadi tetap C. 180 dari nilai skalanya. Untuk Kelvin dikurangi 273 karena titik bawahnya adalah 273 dan nilai skalanya adalah 100, maka dibagi dengan 100. Pada Reaumur titik bawahnya adalah 0, berarti R min 0 tetap R dan skalanya adalah 80. Ingat bahwa satuan internasional untuk termometer atau skala suhu adalah Kelvin. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia kita lebih menggunakan Celcius. Pada negara lain juga ada yang menggunakan Fahrenheit, jadi kondisional. Nah, ini ya, ingat bahwa rumusnya adalah C per 100 sama dengan Fahrenheit min 32 per 180 sama dengan K min 273 per 100 sama dengan R per 80. Kita coba contoh soal yang pertama. Pada siang hari suhu kamar adalah 30 derajat Celcius, berarti kita tahu nilai C-nya adalah 30 derajat Celcius. Berapakah suhu kamar jika diukur dalam skala Reaumur? Nah, sekarang
reminding lagi bahwa tadi rumus yang harus kita pakai di sini adalah yang pertama kan tadi ada, ini saya hapus dulu ya. Rumus yang pertama, C per 100 sama dengan R per 80 sama dengan F min 32 per 180 sama dengan K min 273 per 100. Nah, ini dibolak-balik nggak masalah, tergantung kebutuhan kita. Yang pertama adalah ke skala Reaumur, berarti ini yang kita pakai yang pertama. Kita masukkan di sini nilai C-nya berapa? Nilai C-nya ini tadi 30 derajat. Kita masukkan 30 per 100 sama dengan R-nya kita belum tahu, per 80. Jadi ini udah tetap 100 sama 80 karena sudah termasuk dalam rumus. Nolnya bisa kita hapus atas dan bawah. Setelah kita hapus, kita kali silang. Nah, di sini kita mendapatkan angka 10 dikali dengan R sama dengan 3 dikali dengan 80. Berarti 10R sama dengan 240. 3 kali 8 24. Nilai R-nya berapa? Nilai R-nya adalah 240. Kita bagi dengan 10 menghasilkan angka 24 derajat Reaumur. Sudah? Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau dijadikan ke Fahrenheit, berarti C per 100 sama dengan F min 32 per 180. Kita masukkan nilai C-nya masih 30 per 100 sama dengan F dikurangi 32 per 180. Kita hapus lagi, atas bawah bisa dihapus, terus kita kali silang. Berarti 10 dikali dengan F min 32. Hati-hati, di sini harus dikasih kurung. Sama dengan 3 dikali 180. Nah, karena di sini sama-sama kanan kiri memiliki 0, kita boleh hapus. Jadi yang boleh dihapus adalah atas bawah ataupun kanan dan kiri. Terus kita kali pelangi. 1 kali F, hasilnya tetap F. 1 kali min 32 adalah min 32. 3 kali 18 adalah 54. Berarti nilai F sama dengan 54. Kita tambah dengan 32. Kenapa ditambah? Karena di kiri minus, kalau pindah ke kanan otomatis jadi plus. 4 tambah 2 hasilnya 6. 5 tambah 3 adalah 8. Jadi 86 derajat Fahrenheit. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah jika kita bikin ke skala Kelvin. Berarti kita bikin rumusnya. Tadi C adalah per 100 sama dengan Kelvin min 273 per 100. Nah, di sini kanan kiri kan boleh dicoret selama dia itu sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. 100-nya kita coret. Jadi tinggal C sama dengan K min 273. C-nya adalah 30. K-nya kita belum tahu, min 273. Nah, di sini karena ada angka, kita satukan dengan angka, berarti 30 ditambah 273 sama dengan Kelvin. Kita hitung dulu, 273 kita tambah dengan 30 berarti menghasilkan angka 3, 10, 3. Berarti 303 derajat Kelvin itu setara dengan 30 derajat Celcius. Oke, ini contoh soalnya. Nah, selanjutnya adalah soal yang harus kalian kerjakan. Di sini suatu suhu ruangan memiliki pendingin udara dengan suhu 77 Fahrenheit. Berarti di sini yang diketahui adalah F. Berapakah jika digunakan menggunakan skala Celcius, Reaumur, dan sini seharusnya Kelvin ya. Sini kalian ubah ke Kelvin. Silahkan dicari, ingat bahwa rumusnya adalah F min
32 per 180 sama dengan misal Celsius berarti C per 100. Untuk yang kedua berarti kalian bisa mengeluarkan F min 32 per 180 sama dengan R per 80. Dan yang ketiga adalah F min 32 per 100 sama dengan per 180 sama dengan K per min 273 per 100. Ini 3 rumus yang kita pakai untuk menentukan jawaban dari soal ini. Oke, terima kasih. Semoga membantu dalam memahami materi ini. Wassalamualaikum.